Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 29. Hana dengan cepat menyimpan kembali lingerie itu dan menutup koper. Ia benar-benar malu. Matiin juga memalingkan wajahnya. Maaf, cicitnya merasa tidak enak. Mas, udah mau tidur? Tanya Hana gelagapan. Ia menarik resleting koper dan kembali menaruhnya di tempat semula. Ia akan membereskan baju itu besok pagi karena malam ini ia merasa sangat lelah dan hanya ingin tidur. Tapi acaranya akan berubah jika Matiin menginginkan hal itu. Boleh? Matiin malah balik bertanya. Ia sudah selesai dengan menyiapkan paket. Besok pagi tinggal dibawa ke tempat pengiriman barang. Pertanyaan Matiin sungguh lucu. Ia meminta izin untuk tidur padahal di tempatnya sendiri. Masa iya aku larang mas, balas Hana sambil terkekeh geli. Matiin berjalan mendekat lalu duduk di sebelah Hana. Kamu capek dek? Tanya Matiin tanpa menatap Hana. Jantung Hana berdebar mendengar itu. Enggak terlalu mas. Sholat dulu yuk, ajaknya. Jika sudah seperti ini, tujuan akhirnya sudah bisa ditebak. Hana hanya mengangguk. Ia tentu tidak akan menolak ajakan suaminya. Hana membiarkan Matiin lebih dulu untuk mengambil air wudhu, meninggalkan Hana yang gemetaran di dalam kamar mandi. Gimana ini? Aku kok jadi takut ya, gumam Hana. Ia bahkan sampai mencari di internet soal apa saja yang dilakukan saat malam pertama. Ia benar-benar tidak tahu soal hal itu. Menikah saja mendadak. Buku tuntunan pernikahan yang diberikan sang ayah saja belum sempat Hana baca sampai bab bagaimana caranya melayani suami. Matiin kembali membuat Hana langsung bangkit dan menyimpan benda pipi itu di kasur. Kini bergantian ke kamar mandi. Sembari menunggu Hana, lelaki itu menggelar kedua sajadah untuknya dan sang istri. Mereka langsung melaksanakan sholat sunnah sebelum melakukan hal yang lebih. Selesai sholat, Matiin membalikan tubuhnya menghadap Hana. Tanpa diminta, perempuan itu mencium tangan suaminya. Ia harus membiasakan diri untuk itu. Tangannya kasar ya, celetuk Matiin. Hana hanya mendongak lalu tersenyum tipis. Kamu tahu nggak kenapa tangan saya kasar? Nggak tahu mas. Karena kalau tangannya halus, nanti dikira tangan perempuan lagi, jawabnya. Hana tertawa mendengarnya. Mas bisa aja. Ternyata Matiin tidak sekaku yang dipikirkan Hana. Wajar jika sebelum menikah Matiin jarang berinteraksi dan memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Namun jika sudah menjadi pasangan halal, melakukan apapun pasti tidak ada batasan. Boleh saya buka? Tanya Matiin saat melihat Hana yang akan membuka mukenanya. Boleh. Tangan Matiin terulur ke belakang untuk membukanya. Hana hanya diam, mendapatkan perlakuan seperti itu dari suaminya. Setelah mukena itu terlepas, masih ada kerudung panjang yang menutup aurat Hana. Dari tadi perempuan itu belum membuka kerudungnya. Ia masih merasa malu melakukan itu. Boleh saya buka kerudungnya?
Matiin kembali bertanya. Bukan dengan ucapan, Hana langsung menganggukkan kepalanya. Setelah kain penutup itu terlepas, terlihat jelas rambut panjang berwarna hitam yang dimiliki Hana. Kecantikannya bahkan seolah makin terpancar. Dan hanya Matiinlah lelaki yang beruntung bisa mendapatkan bidadari seperti Hana. Tidak hanya cantik rupanya, tapi juga hatinya. Tangan Matiin berada di kepala Hana. Lelaki itu maju untuk mencium kening sang istri. Hati Hana langsung berdesir, jantung berdetak tidak karuan. Untuk pertama kalinya ia disentuh seintim ini oleh seorang lelaki yang tentunya kekasih halalnya. Malam ini kita tidur aja ya, ucap Matiin setelah berhasil membuat Hana salah tingkah. Iya mas. Matiin mengerti istrinya itu kelelahan. Ia tidak akan memaksakan diri untuk mendapatkan haknya malam ini. Matiin lebih mengutamakan kenyamanan Hana daripada keinginannya. Lelaki normal manapun pasti tergoda jika berada dalam satu ruangan dengan perempuan secantik Hana. Mukena, sarung, dan sajadah yang tadi dipakai sudah terlipat kembali dengan rapi. Hana lebih dulu di atas kasur. Matiin keluar sebentar untuk memastikan jika pintu depan sudah terkunci. Hana tidak mungkin langsung tidur jika Matiin belum kembali masuk. Pintu kamar ditutup dari dalam. Matiin berjalan mendekat. Ia tersenyum menatap sang istri yang wajahnya masih merah merona. Boleh nggak saya peluk kamu? Matiin selalu meminta izin dengan begitu sopannya. Padahal tanpa melakukan itu, ia bisa menyentuh Hana, bahkan jika lebih dari sekedar pelukan saja. Iya. Keduanya berbaring dalam kondisi berpelukan. Detak jantung mereka sama-sama berdebar dengan cepat. Nyaman, itu yang Hana rasakan saat berada di pelukan hangat suaminya. Sebelah tangan Matiin dijadikan bantal untuk Hana. Dan sebelah tangan lainnya mengelus kepala Hana dengan lembut. Perempuan itu semakin terbuai, apalagi matanya sudah sangat berat dan tidak bisa diajak kompromi. Kembali kecupan hangat dirasakan Hana sebelum ia benar-benar tidur. Sial, kenapa gue gak bisa tidur? Rafael menggerutu. Ia melirik sang ibu yang sudah terlelap. Sebenarnya beberapa jam lalu Rafael sudah tertidur, tapi ia terbangun saat ingin buang air kecil. Beruntung karena ia bisa melakukannya sendiri, jadi tidak perlu merepotkan sang ibu yang seharian sudah mengurusnya. Setelah kejadian kemarin, ayahnya Rafael tidak pernah datang lagi. Ia tahu jika anaknya akan terus memberikan penolakan. Ia hanya mengetahui perkembangan kondisi Rafael dari Derry saja. Mungkin setelah kondisinya membaik, baru ia akan menjenguk sang anak. Semoga aja besok Hana kesini lagi. Bidadari gue itu emang Masya Allah banget. Kapan gue bisa nikahin dia? Gumam Rafael dengan senyum yang mereka. Sekarang Rafael masih bisa tersenyum. Apakah saat tahu sang pujaan hati telah dimiliki orang lain, Rafael masih bisa tersenyum seperti ini? Mungkin lelaki itu akan merasa dirinya paling tersakiti. Lalu siapa yang menyakiti Rafael? Ia yang menyakiti dirinya sendiri karena terlalu berharap. Salahnya, ia menggantungkan harapan bukan pada sang pencipta. Ia juga berubah bukan karena sang pemilik hati, tapi karena Hana. Jadi, ia tidak bisa menyalahkan siapapun saat kenyataan tidak berpihak padanya. Saat takdir mempermainkannya. Bu, semoga aja Rafa bisa ya dapetin Hana biar ibu dapat menantu yang baik. Meskipun Rafa bukan orang baik, tapi Rafa mau anak-anak Rafa nanti mendapatkan ibu terbaik seperti Hana. Rafael menatap sang ibu sambil berdoa di dalam hati.
Luka yang dibuat oleh dirinya sendiri itu lebih menyakitkan daripada luka yang digoreskan oleh orang lain. Jangan pernah bergantung selain pada Sang Pencipta, kecuali jika kalian ingin merasakan bagaimana perihnya kenyataan yang tidak sesuai harapan. Jika Rafael dan Hana tidak bisa bersama karena memang mereka tidak berjodoh, tapi dipastikan ada kebaikan di balik luka yang didapatkan Rafael. Hana bukan orang yang jahat, yang bahagia di atas penderitaan Rafael. Tapi semua ini memang takdir yang harus dijalani. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jadi kasihan nih dengan Rafael. Duh, mau dibuat gimana nih cerita? Sampai berjumpa di bab berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye.